Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Emang mbahmu bisa bikin tanah katanya. Kau aku tanya balik, Nusron, pemerintah bisa bikin tanah? Kau aja lah, kau bisa bikin tanah? Kau kan pemerintah, bisa kau bikin tanah? Ada, nggak ada gitu perkataan yang lain yang lebih enak gitu didengar rakyat. Udah gitu katanya semua tanah ini milik negara. Rakyat itu diberi hak katanya. Nggak kembali gitu Nusron. Rakyat yang memberikan hak kepada negara mengenai tanah. Negara ini ada karena rakyat ada. Rakyat dulu Nusron. Rakyat dulu. Nah, baru kita bikin negara. Kasihlah hak-hak negara sama rakyat. Kebalik itu pernyataanmu. Sron, kamu tuh goblok apa tolol, Sron? Sebelum ada pemerintahan Indonesia itu udah ada tanah dulu, Sron. Ya tanahnya mbahmu kuwi, tanahnya mbahku juga. Nguteke kuwi ning endi wis, Sron? Goblok dipiara ngene kok dadi menteri lah. Sron, dhisik durung dadi menteri koar-koar bela rakyat. Aek lo. Sing jenenge tanah kuwi yo biyen wis ana. Zaman Majapahit, zaman dhisik wis ana tanah, saurunge ana Indonesia wis ana tanah dhisik, Sron. Goblok dipiara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Halo Pak Prabowo, ganti dulu menteri-menterimu ini. Sedikit-sedikit klarifikasi, sedikit-sedikit minta maaf. Ngomong asal bunyi. Hah? Udah berapa menterimu kayak gini kelakuannya? Udah berapa menterimu asal ngomong menyakiti rakyat? Hah? Pejabat-pejabat daerah provinsi juga begitu. Asal ngomong. Bentar lagi klarifikasi. Minta maaf. Salah paham. Ngomong gak betul, ngomong kayak anak TK. Salah paham. Ngomong sembarangan, salah paham, udah tua, sekolah tinggi-tinggi, ngomong sembarangan, salah paham. Kalau salah paham itu antara pisang dan kolak itu salah paham. Kalau mbahmu punya tanah itu nggak salah paham, itu pelecehan, penghinaan kepada rakyat, salah paham. Inilah klarifikasi Nusron Wahid soal semua tanah milik negara. Rakyat hanya mengelola. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, memberi penjelasan terkait pernyataannya yang sempat heboh mengatakan semua tanah milik negara. Rakyat hanya mengelola. Hal tersebut disampaikannya belum lama ini. Nusron Wahid menyebut ada mispersepsi dalam pernyataan itu sehingga menimbulkan kegaduhan. Pemahaman liar di kalangan masyarakat. Nusron pun kemudian meluruskan pernyataannya yang benar adalah negara mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut sertifikat. Karena itu, sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini, kata Nusron Wahid. Dia menegaskan negara dalam hal ini adalah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Terakhir, politisi Golkar itu menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan pernyataan yang timbul belakangan ini. Ini kok sekelas menteri ngomongnya asal banget sih sumpah ya. Menteri katanya berpendidikan tinggi tapi kok ngomongnya ngasal sih ya. Semua tanah milik negara, rakyat cuman dikasih hak milik. Kalau memang tanah semua milik negara, ngapain kita semua beli tanah? Ngapain kita bayar pajak? Toh itu milik negara. Kalau kita dipinjamin sama negara, harusnya kita gak perlu bayar dong. Gak perlu bayar pajak tanah lah, gak perlu beli tanah lah ya. Kalau memang semua itu milik negara. Kok menteri kalau ngomong kok ngasal banget ya? Seandainya nih Bapak gak jadi menteri, apakah Bapak akan mengucap seperti ini? Gak akan Pak ya, gak akan Bapak mengucap seperti ini. Gila, semua tanah milik negara, rakyat cuma dikasih hak milik.
Kalau memang Anda mengucap seperti ini, harusnya rakyat difasilitasi. Harusnya rakyat tidak membayar pajak. Ya, harusnya rakyat tidak membeli tanah. Itu Anda mengucap seperti ini wajar, it's okay. Tapi faktanya di lapangan berbeda, Pak ya. Kalau Anda tidak menjadi menteri, mungkin Anda nggak akan berstatement seperti ini. Ngawur sumpah. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, pernyataan dari Menteri ATR Bapak Nusron yang mengatakan katanya semua tanah itu milik negara. Rakyat cuma dikasih status hak milik. Sekarang kita balik pertanyaannya, sejak kapan negara itu punya tanah? Sejak kapan, Pak? Kalaupun tanah di sini semuanya milik negara, apakah negara bayar pajak? Jangan cuma mau tanahnya doang, tapi pajaknya diserahkan kepada rakyat. Lagian para menteri Prabowo ini seneng banget bikin pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh di tengah masyarakat. Yang lebih aneh lagi, ya, hasil evaluasi 10 bulan pemerintahan Prabowo, katanya menteri-menterinya berprestasi, kinerjanya baik. Apa model kayak gini, Pak, kinerja baik dan berprestasi? Bapak Nusron, jangan ngaku-ngaku semua tanah ini milik negara. Ya, jangan mentang-mentang tanah rakyat nganggur 2 tahun mau dirampas oleh negara. Kalau mau usul-usulan, semuanya ini tanah yang ada di seluruh dunia ini milik yang maha kuasa, bukan milik negara atau siapapun. Mari kita dengar pernyataan dari Bapak Nusron ini nih. Ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Kan menetapkan tanah terlantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Orson, oke kalau gitu, kalau kamu mengklaim bahwa tanah itu milik negara, emang negara juga bisa membuat tanah gitu? Dari bahan apa negara bisa membuat tanah? Kapan negara buat tanah? Pikirannya kemana aja? Emang bisa negara membuat tanah? Di mana pabriknya tanah? Di mana cari bahan-bahannya tanah? Emang mbah saya juga nggak bisa bikin tanah, tapi negara juga bisa nggak bikin tanah? Mas aing mah. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa. Boleh. Kayak kok aneh-aneh menteri Bapak Prabowo ini ya? Mbahmu bisa buat tanah. Aduh, kok ada menteri gini ya? Emang pemerintah bisa buat tanah? Nggak akan ada pemerintah, nggak akan ada negara kalau nggak ada rakyatnya. Agak lain memang menteri-menteri Bapak Prabowo ini, Bang. Ginilah kalau jabatan menteri laki draw. Bukan karena kompeten, bukan karena ahli di bidangnya, bukan karena jago berdiplomasi, berdialog, tapi karena laki draw.